Gimana tuh, bisa cerita nggak? Santai aja. Kalau kita nggak interogasi, ini sambil makan pisang. Pada saat kita latihan band, pada saat kita nge-jam session. Nah ini saya mau kasih tahu aja nih ya, kalau kita mau jam session nih, baik itu jam session jazz, jam session pop atau apa segala macam, itu bukan tujuannya unjukin jago gitar, tapi gimana cara bermain rhythm gitar dengan baik. Tapi dengar di masa-masa pandemi justru menghasilkan karya, itu gimana tuh? Kok bisa? Hey, welcome to Flavor Lots of flavor. One One Way. Way. Yeay. Sekarang kita udah kedatangan Anjuan. Julio Siahaan. Wih, Gitu lengkap. lengkapnya Terima ya. kasih. Selamat datang di Flavor. Selamat datang di Flavor. Thank you, Flavor terima Podcast. kasih. Panggilannya Juan ya? Iya betul. Oh. Ya, Juan ini Nama adalah panjangnya, seorang gitaris. Nama lengkapnya adalah Anjuan Julio Ronai Siahaan. Oke, Oh, panjang ya. oke. Itu kalau kereta udah bergerbong-gerbong. Wah. Wah, kita mau ngobrolin banyak hal nih ya siang hari ini. Anjuan ini seorang gitaris ya, Iya. seorang gitaris. Kita pengen tahu dong gimana cerita permulaan dari Anjuan ini bermusisi. Gimana tuh, bisa cerita nggak? Santai aja. Kalau kita nggak interogasi, ini sambil makan pisang. boleh. Makan guys. Makan ini bisa buat aku? Iya. Benar? Kalau memang bukan buat Anda, kenapa Anda buka? Gak apa-apa. Makan sekali dulu. Ya, Oh, iya. boleh. Cheers. Sorry ya Kak, nggak dapat. Iya lagi aku nggak dapat. Aku Gimana, dapatnya gimana? digital. Tolong ya. Editor sampai. Jadi Awal mulanya. ya awalnya saya mengenal musik itu dari sejak kecil. Keren. Zaman papa saya hobi bermusik ya, Oh. dan hobinya ngeband juga Oh, anak bareng band sama juga. teman tetangganya. Kalau dulu papa main alat musiknya apa? Organ, keyboard. Oh. Main keyboard, papa. Suka bawain lagu kayak The Beatles, CCR, Pada zamannya ya. lagu-lagu oldies lah tertentu Mhm. gitu. Zaman sekarang juga pernah bawain. Iya. Terus dari situ kenapa Anjuan akhirnya memilih gitar? Kenapa nggak berkecimpung lebih dalam di mungkin piano atau keyboard kayak papa gitu? Sebenarnya apa ya? Saya bisa main keyboard, piano, Oh, multi bisa instrumen nih ya. main drum, Wow. Keren. lebih hampir lagi main bass gitu kan. Lebih hampir lebih itu hampir gimana lagi. ya? Bisa Ya. dikit-dikit lah ya maksudnya gitu. Iya bisa Eh. dikit-dikit. Tapi lebih dalamnya di gitar Iya, gitu ya. karena kelas 2 SMP atau kelas 1 SMP. Kelas 1 Oh. SMP tahun 2007, puji Tuhan saya baru bisa main gitar dengan chord yang gampang kayak C, A Yang minor, D minor, G apa segala macam gitu. Ya puji Tuhannya ya, saya bisa main gitar berawal dari chord dasar. Oh, dasarnya. Setelah saya bisa belajar gitar dengan chord dasar, akhirnya saya meneruskan untuk menambah ilmu. Menambah ilmunya, belajar chord jazz Yang secara miring-miring tuh ya. otodidak. Enggak juga. Enggak harus miring ya? Berarti nggak harus Sebenarnya miring. gini, aku coba belajar chord miringnya secara otodidak, tapi itu gak gampang ya karena harus Pastinya. les, Iya, les ada lagi. pembimbing gitu. Itu gak gampang sekali buat saya gitu ya. Berarti selanjutnya itu nggak cuma belajar otodidak dong, belajar lagi Iya. dengan yang lain, Iya. berguru lagi ya. Iya berguru gitu. Wow. Sempet les ya berarti. Sempet ya? lesnya di SMP di Purwacaraka, Wow, Purwacaraka. SMA-nya lanjut ke Yamaha, Lanjut lagi Honda. lanjut lagi Kok jadi Kenapa motor? disebutin merek? Yamaha, Honda, Kawasaki kan. Jadi setelah Yamaha ya belajar itu apa? Les gitar elektrik lah gitu ya. Oh Oh, gitu. Terus Berarti kita awalnya elektrik ya. dari akustik dulu. Akustik ya, terus elektrik. Nah, puji Klasik lah ya. Tuhan dapat guru gitar yang pernah main jazz ya, namanya Om Vence Manuhutu.
Om Vence Manuto. Iya, Wow. keren Oke. banget. Terus Ya. Om Vence Manuto itu salah satu gitaris legend juga. Yes. Padahal tentunya. anak Om Vence juga musisi ya. Hmm. Keren. Saya les di Om Vence tuh 2011. Dan akhirnya setelah belajar sama Om Vence, ngulik lagu-lagu jazznya jadi gampang, kayak bisa lagu Little Now, lagu Cassiopeia, terus kayak lagu-lagu apa ya, fusion pada umumnya gitu ya. Itu kan posisi kayaknya kalau 2011 tuh Juan SMA kan ya? Iya betul, SMA kelas 2. SMA kelas 2. Nah, itu pasti teman-teman Juan pada dengerinnya atau nguliknya nggak jazz dong? Enggak ya? Ya kadang denger, kadang enggak. Iya kan? Iya. Berarti mengulik suatu genre yang gak umum lah Ya berarti nggak ya. umum waktu pada saat itu ya. Iya, terus Keren ya, sendiri berarti pada saat itu loh. Gak cuma SMA udah main denger jazz ya, tapi dengar beberapa lagu pop dan beberapa lagu rock, Wow. semua aliran genre gitu. Ya, semua belajar lah. Semua ya. belajar. Keren. Keren banget. Terus abis itu gimana tuh perjalanannya SMA udah les. Terus Juan ini reguleran juga nggak? Iya, reguleran top 40 gitu. Reguleran top 40. Itu ceritanya gimana tuh? Kecemplung di reguleran. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi kalau mau reguler kayak lagu top 40, mau lagu apapun itu harus benar-benar kulik detail. Benar banget. Kulik detail intro-nya sama dengan kaset, cara ritmenya juga. Itu gak gampang loh. Iya. Gak Benar, sesuai benar. dengan kaset lo. Jujur, saya pribadi kalau keseringan main reguler, yang lebih menakutkan adalah permainan jazz aku hilang. Bener, insting-instingnya malah jadi tumpul ya. Ya, jadi top 40 jalan terus, jazz jalan terus, apapun aliran musiknya, itu semua berasal dari hati. Wih. Tapi harus rajin dikulik. Harus betul. mengenal semua genre gitu. Bener banget. Dan itu All yang around. membuat kita supaya seimbang ya. Iya, Bener. betul. Wah. Harus denger-denger, harus ngulik terus. Iya. Emang PR-nya banyak. sih. Misalnya contoh kalau main reguler kayak berawal lagu Malik, lagu Raisa, lagu Mahalini, lagu apa? Lagu saya. Ya, Apa yang mau? kayak Heaven Gomez, kayak ada lagu kayak rap lagu Iya, iya. Heaven Gomez. Iya, Evan Gomez. Oh, AC Heaven Gomez. Itu sama apalagi ya lagu JCJ. Banyak sih sampai lagu terakhir tuh lagu Nyanyi mulu ini. kita. Lagu Kopi Dangdut, Saidan, lagu semua ya. Genit, Tip Action. Entah sampai kapan. Tahu nggak Sampai Sam? Tahu nggak Sam? sama ini. Kaget saya. Sama Dua Lipa. Abis itu ada lagu ini, Selamat Tinggal Masa Lalu. Saya 5 tahu. minutes, 5 minutes. Nggak tahu. Yang ini Tuh. sakit dadaku. Oh baru ya. Wah, parah gua. Gua sendiri anak Gen Z. Kalau lagu ini, gelas kaca. Tahu gua. Tunjukkan pada. Cuma sampai itu doang. Ya itu sih. Jadi ya kulik sebanyak-banyaknya lagu. Kulik lagu sebanyak-banyaknya. Kulik beberapa lirik sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, pada saat kita latihan band, pada saat kita nge-jam session. Nah ini saya mau kasih tahu aja nih ya. Kalau kita mau jam session nih, baik itu mau jam session jazz, jam session pop atau apa segala macam, itu bukan tujuannya unjukin jago gitar, tapi gimana cara bermain ritme gitar dengan baik. Bisa gini, saya sebagai gitaris nih harus dengar pemain lain, dengar keyboard, ritme keyboard, harus dengar pemain drum, harus dengar pemain bass. Iya. Atau apapun itu. Yang terpenting jangan sampai tabrakan. Baik itu ritme dan improvisasi. Iya. Terus sama satu lagi, volume. Volume itu. Jadi kalau dulu nih ya, aku tuh mainnya tuh volumenya flat stay kan. Terus ini pemain lain tuh, aku ditegur pemain lain kan termasuk keyboardis, kecilin piano, kecilin gitarnya, kecilin. Aku takutnya tuh suara gitarku gak kedengeran. Tapi ternyata ada ilmunya juga. Bermain lead itu naik, kalau volumenya, kalau rhythm turunin. Jadi rhythm turun, nih leadnya naikin gitu. Kalau lead gitar itu sama kayak
kayak lead vokal intinya gitu. Iya. Harus balance sih. Apa sih itu karena frekuensinya gitar tuh yang di high ya kalau nggak salah, atau so tahu banget ya? Iya. Dipengaruhi Gimana ya? sama frekuensi Kalau nggak mid, salah ya. high sama low harus saling seimbang. Harus saya seimbang, jangan sampai tabrakan. Iya. Itu sangat berbahaya sekali. Misalnya Tabrakan. contoh kayak kan saya aktif pelayanan di gereja ya. Oh. Biasa main punya penyembahan kan yang agak simfoni orkestra kan piano sama string, ya kan? Saya sebagai gitaris harus kecilin di bawah sound piano dan filler. Oh. Iya. Nanti pada saat musik memuji Tuhan naikin. Lead ya pas lagi lead Iya. Jam session jazz juga gitu. Gitar setelah solo gitar, solo piano. Nah, solo piano. Nah, yang paling sulit rhythm itu. Ngerti gak? Kayak misal piano ada yang block chord gitu ya. block chord ya. Oh. Misalkan kalau bisa lebih bagus kecilin. Jangan boleh tebelin dikit, tapi kalau bisa main frekuensi rendah. Oh, kalau Rita main frekuensi rendah. Ada rendah, ada yang tinggi, ada apa. Kalau misalkan solo yang agak synthesizer tanpa rhythm piano block itunya, baru aku nge-chord naikin gitu. Oh. Ini mulai teknikal ya guys, saya mulai puyeng guys. tapi ini menarik. Biasa berarti yang setahu saya nih kalau dia pas main pianonya oktavnya rendah, Ya. berarti pas gitarnya itu kalau mau rhythm ditinggi dong. Ya kadang tinggi, kadang rendah, tergantung patternnya. Tergantung patternnya. Misalnya tapi tergantung lagunya dong ya. Iya. Ya enggak? Misalnya kayak lagu Malik Esensial yang temukan apa arti ibadah terikat. Tapi kalau gitarnya kadang ada boleh dikocok, boleh. Tapi kalau bisa kecilin. Kecilin dulu, di bawah di bawah sound. Biar jangan boleh naik, tapi tapi begini loh. Jadi kalau rhythm itu harus balance, harus berbalance. Balance. Boleh mau dikocok, boleh itu juga berarti nggak bisa langsung wah. Soalnya kan saya jangan ditimpa semua jangan hajar semua. Jangan dihajar. Aku ketawa ya karena dihajar semua. Justru seninya di situ. Sering terjadi gitu pas lagi main. Wah. Itu saya maksudnya. Saya aja main ya puji Tuhan ya dari dulu dari Nah, itu ini pergumulan saya. Pergumulan saya adalah pengen selain soloist pengen jadi session player. Seperti Andre Dinu, seperti Henry Budi Dharma, Ade Ferry dan segala macam. Makan mulu Itu. sih, Sam. Dan puji Tuhannya ini 2021 atau 2022 aku lupa tuh ya. Aku ditawarin main reguler kan. Wow. Mainnya berarti baru berkecimpung di reguler itu sekitar 2021 2022 atau berarti. Iya, Dan itu berat banget ya prosesnya ya. Bener. Yang diulik banyak banget kan. Banyak banget. Terus gini, aku sering diterpa, ditegur gitu. Kadang sampai down banget gitu. Aku sempat pokoknya setelah pulang main reguler, aku bilang ke basisnya band regulerku kan. Gue bilang, aku minta maaf ya kalau aku punya salah selama ini. Aku juga minta maaf kok. Ini buat kebaikan kamu juga. Aku yakin kamu akan dipakai semua orang. Suatu saat kamu akan jadi the next-nya Andre Dinut, gitaris bagus Jakar, backupnya Andre Dinut itu. Yes. Minta maaf semuanya. Dan itu juga pelajaran untuk jadi session player gitu. Apalagi tadi minta maafnya pas lagi lebaran, pas banget tuh. Bukan di hari biasa. Biasa. Si Sam nih bener-bener ya. Tapi kayak itu emang banyak dirasain semua deh. Kayak Semua. saya kayak zaman kan aku juga reguleran kan. Juga pernah merasa kayak gitu juga di tempat ya, dalam artian mungkin
kita ada salah ngambilnya atau salah nadanya atau lupa lirik, Ya. pasti temen yang baik itu pasti dia akan ngingetin kan, kayak tadi kamu ada salah di bagian ini, atau mungkin mereka kasih masukan mungkin sebagai performance bagusnya seperti apa, dan itu tuh nilai yang bagus sebenarnya kalau kita mau belajar dari kesalahan kita ya. Apalagi dengan sistem yang tadi yang ada sistematis dalam bermain musik ya, itu harus Iya. diperhatikan supaya balance frekuensinya apa Iya, semuanya, iya. supaya jangan terjadi tabrakan, karena kalau Iya. tabrakan gak ada asuransi susah. Iya. Asuransi. Gimik mulu loh dia. Iya, sama ada tambahan lagi nih. Ya, main musik itu boleh sendiri, boleh ulik sendiri, boleh latih sendiri. Tapi kalau bisa latihan di luar. Ngorbankan apa aja. Misalnya contoh, saya pribadi ya bersyukur ya, maksudnya sering main reguler. Kadang beberapa cobaan yang harus dilewati kayak seperti demam, sakit, Pasti. Hujan pun badannya kecapean dan segala macam. Sam nggak demam. Oh, Nggak demam panggung. Gitu. Sampai diomelin orang tua segala juga. Tapi itu gak gampang karena Bener. karena saya sorry. Jadi gini, saya pribadi nih pengen mencoba terus yang terbaik. Wow. Pastinya tentunya. Give the best. Dan saya mencoba untuk membiasakan diri gitu. Membiasakan diri, mau itu ngejam, mau itu performance, mau itu apa itu, sama aja kayak melatih karakter. Benar. Melatih karakter. Dan gak cuma main top 40 regular aja ya, main ngejam session jazz juga, terus latihan di rumah juga sebenarnya itu juga jauh lebih bagus loh itu. Benar. Iya, benar. Yang harus kita perhatikan itu yang kita pelajari tempo. Harus pelajari juga itu pattern segala macam. Saya pribadi sebagai gitaris nih harus menganalisa beberapa lagu. Terus saya kulik-kulik beberapa gitu kan. Kulik termasuk kalau main top 40 ya kayak misalnya harus kulik interlude gitarnya ya. Interlude. Interlude gitar, gak cuma interlude gitar, detail ritmenya itu loh. Benar. Soundnya juga Dan segala macam. Tapi ya kelebihan aku di dalam fusion jazz atau apa itu gak akan hilang sama sekali. Dari dulu tuh keseringan hal yang lain, terus kemampuanku jadi hilang. Iya. Pernah kayak gitu juga gitu. Jadi makanya saya cuma bisa bilang jangan seperti katak dalam tempurung guys. Itu aja. Wow. Jangan cuma aja satu genre, tapi semua genre harus tahu progress chordnya, harus tahu harmoni, dasasi dan segala macam, harus tahu lirik lagu juga. Apalagi ya kalau band regulerku ya, vokalisnya tuh ini kalau aku salah, dia bilang gini, interlude-nya nggak seperti ini. Saya tahu interlude-nya loh gitu. Nggak persis kaset. Dia langsung hebat, masih. Langsung. Emang iya. kayak gitu. Hafal soalnya, iya. Hafal interlude-nya. Iya, benar. Sama ini PR kayak banget. lagu Dan Silent Seven kan. Dong 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 deng dong teng tang dong tenana. Nah, itu aslinya gitu kan. Iya. Salah dikit. Kalau salah di dong dong neng non tena. Ya, Terus udah salah si deh. vokalisnya bisa gini. Do 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 do. Dikasih kode. Biar ingat ya. Iya, ingat. Tapi dari ceritanya Kak Anjuan ini bisa menggambarkan semua ke teman-teman yang nyaksikan bahwa pemain musik itu nggak gampang. Dan ini bukan sesuatu yang main musik lu bisa mau dapat apa? Ya di musik kita bersyukur banget ya, apalagi kita sama-sama nih yang memang bergerak di musik. Kita mendapatkan penghasilan ada. Ya. Tapi yang terpenting sekali pembentukan karakter itu Karakter, reputasi, Bener, dan harus- semua hal lah gitu ya. Jadi nggak gampang sebagai pemusisi, nggak gampang. Save musician. Wow. Tiba-tiba. God bless the musician. Tiba-tiba. Waktu itu aku punya pengalaman tuh, bener tuh katanya Juan, kita tuh harus belajar semua genre ya. Nah kebetulan saya tuh paling nggak bisa jazz. Dan tiba-tiba kemarin untuk pertama kalinya manggung sepanggung sama Juan waktu itu, Iya. juga bareng sama Om Hari Toledo yang bassist. Iya. Terus lagunya, ya udah pasti jazz dong kalau sama Om Hari Toledo kan. Waduh. Akhirnya aku Termasuk belajar beberapa jazz. lagu pop jazznya gitu ya. Iya. Apalagi oh my sampai God. saya bantu lirik Iya. lirik detailnya loh. Yes, jadi waktu itu clueless banget, itu pengalaman pertama kali aku untuk belajar Wow. lagu jazz. Itu pas di mana? Diajak sama Om Hari Toledo, di daerah sekitar sini juga. Wow.
Terus abis itu banyak yang aku gak bisa. Oh my god. Dan Juan lah yang menyemangati aku. Ini Wih. jadi gini, ini masuknya gini. So, oke. Ya itu dengan posisi sudah berkeringat, pusing, asam lambung naik, udah mules. Aduh, semua complicated. Muka aku pucat pokoknya. Juan tahu banget muka aku pucat banget ya, sampai udah lemes banget, ini gimana. Ya saya merasa sempat worried sekali. Tapi ujungnya santai gitu dipikirin. Siang latihan, malamnya main. Yes, itu dalam within 24 hours, siang latihan, malam langsung main. Dan belum pernah bawa jazz sebelumnya. Ya, kita tepuk tangan untuk mereka berdua. Terima kasih, walaupun Jangan lupa pisangnya bang. Pisangnya lagi. Kenapa pisangnya lagi? Gue udah habis soalnya. Biar tambah ide-ide. Benar. Makan buah itu Iya. sehat. Ntar ke depannya flavor selanjutnya kita taruh buah-buah di sini. Wah, ada buah-buah Sehat, ya. ya. Sehat. Ada buahnya. Kasih, sukacita, damai Wes, sejahtera, masuk. kesabaran, Mulahan. sampai memuaskan diri. Wes. Kita tuh hidup tuh harus berbuah. Bener Betul. banget, setuju. Jujur ya, saya memang sering down banget. Oh ya, pernah Tapi mengalami selalu ya. mengingat akan firman Tuhan. Harus sabar, bersyukur, ada kasih, ada sukacita ya. Betul. Jangan ada rasa ngeluh lagi gitu. Apalagi pas di masa-masa dulu ngelewati masa-masa pandemi, Iya, itu pasti berat banget kan? jauh lebih Oh, baik. itu gimana tuh ceritanya pas Heeh. waktu pandemi, survive-nya gimana pada saat itu? Bahkan Kan dengar-dengar semua juga, musisi iya semua Ah, musisi. no job ya waktu Tapi itu. dengar-dengar di masa-masa pandemi justru menghasilkan karya, itu gimana tuh? Kok bisa? Sebelum bikin karya solo, Oke. sebenarnya sih 2018 itu sudah rilis karyaku sama band aku namanya New Blood, judulnya Caca Maura. Oh. Zaman itu 2018 2019 itu aku belum bisa maksudku saya belum bisa membuat secara sendiri kayak MIDI gitu, kayak bikin rekaman Oh, sendiri iya, gitu. iya. Nah, itu 2018 itu rilis Caca Maura bersama band aku New Blood. Sudah ada di digital platform dan YouTube. Bisa Ya. langsung dicek ya. Cek ya, New Blood Caca Maura. Mm. 2020 itu rilis karya solo. Oke. Itu saya yang buat sendiri. Saya yang buat sendiri, buat apa? Kalau belajar rekaman, papa saya ajarin juga rekaman Oke. buat aku gitu. Cara gimana terus. Dan saya bisa buat bikin MIDI, bikin gambar kontesnya, contoh-contoh get itu kan, karena itu apa ya? Karena saya belajar MIDI controller di kuliah musik. Oh, jadi sempet Belajar kuliah MIDI ya. musik juga Ya, berarti? kuliah musik di IMI, Institut Musik Indonesia. Oh, Wow. nice. Dan pasti Nyambung tahun- lah ya kalian. Iya, pasti Iya. tahun pasti tahun 2020 itu berarti disitulah mulai akhirnya menghasilkan karya. 2020 di bulan Oktober itu rilis single Wow. pertama judulnya Human Normal. November rilis single kedua judulnya Angeline City. Single ketiga di bulan Desember akhir 2020 judulnya Everything Will Be Fine. 2021 nih. Mungkin bulan Februari kalau nggak salah, Februari 2021 itu rilis album pertama saya Wow. berjudul My Story. Oh. Dan itu dari lagu-lagu yang sebelumnya Ya. masukin dalam satu album. Ya, Keren banget. Itu semua instrumental ya? semua instrumental. Wah, unik. Semua instrumental, semua saya produce. Jadi album pertama saya itu beberapa musisi yang ngisi kayak Bintang Indrianto di track kedua, kalau nggak salah Enjoy the Road. Terus ya lebih bersyukur lagi, pokoknya sebelum saya dan Mas Hari membentuk grupnya Turbulence of Soul itu Hari ini Mas Hari Hari- Torido ya, Mas Iya. Hari ya. seneng banget gitu denger karya saya. Oh. Seperti single pertama, kedua, ketiga. Makanya aku ajak Mas Hari, yuk WA ya, saya WA dikasih lagunya, judulnya Show Must Go On. Show must Wow, go show on. must go on. Dan kayaknya abis ini juga mau main ya. Nanti ya? akan ada Ya. showcase-nya. Yang penasaran abis ini akan ada showcase-nya. Nanti Wow. Juan akan main gitar. Oke. Keren banget sih. Nah terus kalau nggak salah dari judul-judul itu tuh Juan sendiri kan juga yang ngasih judul ya. Ya, Dan itu tuh adalah keinginan ataupun harapan dari Juan untuk
tahun-tahun berikutnya. Iya, jadi ya seperti kayak Show Must Go On, terus kayak Menuju Harapan Baru. Judul Judulnya lagunya tuh gospel banget ya. Gampang banget ya. ada judul Positif gitu loh. Positif I vibe. Want to See My New Future Sure. dari album kedua saya, Oh. Oke, keren Masa banget. Depan Baru. Terus keren. ada judul lagu CWBO, itu lagunya lagu saya yang paling rumit itu. CWBO itu singkatannya Corona COVID Will Be Over. Oh. Wow. Iya, benar-benar. Banyak lagu-lagu ya sebenarnya sih jadikan bahan doa ya Iya. gitu. Jadi mungkin tiap Juan mungkin lagi down, mungkin dengan ngebawain lagu itu bisa ngasih harapan baru dan Benar. ngingetin Juan untuk selalu bersyukur dan juga keep positif gitu ya. Iya. Dan Gitu dia ya. dan juga Kak Juan ingin sampaikan juga kepada semua pendengar musiknya, harapannya dia juga kita bisa rasakan. Ya. Keren itu yang banget, terpenting sih. keren banget. Saya berharap nih siapapun yang mendengarkan lagu saya, sebenarnya sih beberapa lagu saya sih ya beraliran smooth fusion jazz dan beberapa contempt jazz lainnya. Itu yang pasti bukan cuma lagunya, tapi tetap jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Jadi berkat bagi semua pendengar Yes. musik ya. Terutama beberapa lagu saya ya yang akan dibawain. Mungkin yang salah satu yang mungkin belum saya capai, pengen beberapa lagu karya saya dibawakan di beberapa jazz festival. Oh, itu Wow. akan menjadi sebuah pencapaian banget sih. Kita doakan yang terbaik. Beberapa jazz festival kayak misalnya ya pasti Java Jazz. Java ya. Jazz. Gak cuma Java Jazz juga, kayak Jazz Goes to Campus Oh, atau iya. apa gitu. Tapi lebih ke solo project sih ya. Tapi kalau beberapa proyek lain yang udah pernah di Java Jazz kayak New Blood, 2 tahun lalu main di Java Jazz. New Blood Wow. 2020. Cuma kali ini mau sebagai solois ya. Gak juga solois Oh, juga ya. Ya jadi 1 tahun lalu baru bentuk band juga. Jadi gini, ada satu lagu judulnya Proses, ya kan? Oh, iya. Karya saya. Hmm. Nah, featuring 3 anggota, Gabriel, Giosia, dan Calvin. mereka. Iya. Wow. Nah, terus akhirnya berapa tahun kemudian, sekitar 2024 ya ketemu Om Richard Buntario nih, Yap, ya. Our Babe. our babe. Babe. Jadinya bentuk nama grup, namanya Bubble Fusion. Bubble Fusion. Oh, Bubble iya, Fusion. Iya. Kemarin Itu. juga sempat main di Flavor Main di kan? Flavor Yang Yang pertama. di Astana Kemang. Di Astana Kemang. Tanggal 26 September 2024. Yes, Betul banget. Keren banget Dari loh. awal acaranya. Oh ya. Terus ya pokoknya kedepannya jadi band satu-satunya saya pribadi juga. Ya kayak seperti ini loh. Bubble Fusion itu ingin, tapi kan saya sudah menikah nih, saya udah banyak yang bilang saya sudah bapak-bapak, tapi Gak ada yang bilang loh. Saya nggak ada bilang loh. Buka kartu Saya nggak ada sendiri. bilang ada yang bilang kamu sudah jadi bapak-bapak sudah. Iya. Tapi jujur nih, jangan panggil saya papa atau bapak, panggil bro. Iya dong. Panggil apalagi kan Om. Bro. Enggak. Om Singkat Juan, padat Malah Om. dibilang tua-tuain sama atau si apa. Zan. Ya gitu, jadi ya Bubble Fusion mereka tuh udah kayak adik aku aja. Wow. Adik saya Mantap. sendiri. Jadi seperti Ios. Dimentorin lah Ios, nih sama. sama si Calvin ya. Cek di YouTube aja, YouTube Bubble Fusion. Wih. BUBBLI Fusion. Nanti kita Nah, taruh di kalau bawah ya. nama Instagram Kak Juan ada? Cek aja di Instagram saya, Anjuan Julio. Cek YouTube channel saya, subscribe Anjuan Julio Siaan. Thank you Wow, banget, keren. Jadi Kak Juan udah bisa sharing pengalaman yang seru, bahkan Iya. bisa Sama. menginspirasi kita semua ya. Dan bahkan Juan ini berangkat dari Bandung ke Jakarta buat podcast bareng sama kita. Iya. Thank you banget. Thank you banget. Keren. Itu tadi live sharing dari Juan dan Iya. banyak banget hal positif ya. Yes. Untuk mengingatkan kita betapa kita tuh harus tetap stay positif walaupun keadaan ataupun badai yang menerpa kita ya. Ya, dan Amin. yang ada yang saya nangkap tuh 2. Jangan lupa ngulik, jangan lupa latihan. Dah. Dan jangan lupa bersyukur. Wes. Thank you banget buat semua yang menyaksikan Flavor pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe Flavor dan juga follow Instagram Flavor dan Di like-like. pastinya ya
di like, di-share. komen, share, bla bla semua semuanya ada. Jadi kita support terus channel ini dan pastinya dapat bisa menginspirasi banyak orang, memberi rasa dalam Yes, setiap jangan masa. kemana-mana karena abis ini Juan akan main gitar. Iya, nggak mungkin main kendang. Oke guys, see you on the flavor selanjutnya. Lots of flavor, One One Face. Face. One Face. Thank you Juan. Bye bye.